Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Worship in Morning pada saat ini. Biar kiranya Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan yang akan kita naikkan. Mari seluruh umat pemenang kita akan awali dengan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Terima kasih. buat hari yang baru. Kami Amin. percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Engkau bertahta atas hidup kami. Amin. Bapa. Kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Biar hadirat Allah nyata di tempat kami masing-masing. Kami boleh diurapi oleh kuasa-Mu sehingga memberi kekuatan buat hidup kami, memberi damai dan sukacita buat hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Engkau Allah yang hidup. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Oh haleluya.
cahaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan, hari ini mari kita mau sembah Dia. Oh, haleluya Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Hanya dekat Engkau hati kami tenang Tuhan. Oh, terima kasih.
sembah Engkau Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya Kau yang mengenal hati kami. Haleluya. Terima kasih Allah yang hidup, Allah juru selamat kami. Haleluya. Jaga hati kami Tuhan, kami mau setia kepadamu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Allah yang hidup. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang mengenal hati kami Bapa. Oh, kami mau serahkan hati kami. Biar kiranya Tuhan bentuk hati kami Bapa, untuk kami boleh tetap setia kepadamu. Oh, haleluya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami tahu Engkau hadir di atas pujian penyembahan kami. Sekarang saatnya Tuhan berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat buat seluruh umat pemenang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya percaya Tuhan bersukacita menerima pujian dan penyembahan kita. Pada hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang kasih mula-mula. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dan kelima, ada firman Tuhan yang datang dengan bunyi demikian. Wahyu pasal yang kedua ayat keempat dan kelima. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kekristenan, yaitu mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kasih yang semula itu menunjukkan sebuah kasih yang berkobar-kobar, kasih yang menyala-nyala kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita semua untuk tetap kita pertahankan dan untuk tetap kita miliki. Betapa pentingnya kasih yang semula ini di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada satu sidang jemaat di dalam kitab Wahyu ini bahwa Tuhan mencela
mereka karena mereka telah meninggalkan kasihnya yang semula. Mereka sudah menjadi suam, mereka menjadi padam, mereka tidak lagi berkobar-kobar untuk Tuhan, roh mereka tidak lagi bernyala-nyala. Dan akibatnya di dalam ayat kelima Tuhan bilang, supaya mereka bertobat, supaya kembali kepada Tuhan, kembali melakukan apa yang semula mereka lakukan. Dan jika tidak demikian, Tuhan berkata, Dia akan mengambil kaki dianmu, bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang kuasa, bicara tentang karunia yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berkata, jika engkau tidak bertobat, maka Tuhan akan mengambil semuanya itu dari mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti di dalam 1 Korintus yang mengatakan bahwa tanpa kasih apapun yang diperbuat itu tidak berarti apa-apa. Tanpa kasih, bahkan Rasul Paulus menuliskan, sekalipun aku memberikan tubuhku dibakar untuk melayani orang, kalau dilakukan tanpa kasih, itu semua tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Saudara-saudara, karena itu apapun yang dikerjakan oleh kita kepada Tuhan, Tuhan mengharapkannya kita lakukan dengan kasih, dan lebih lagi kasih yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita melakukan dengan terpaksa. Tuhan tidak mau kita melakukan dengan setengah hati. Saudara, Tuhan tidak mau kita mengerjakan ibadah kita, pelayanan kita hanya dengan semangat seadanya, hanya dengan suam-suam, hanya dengan yang penting kita lakukan, tanpa melakukan yang terbaik dan tanpa kita lakukan dengan mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Apapun yang kita kerjakan, ibadah kita, pelayanan kita, Tuhan mau kita mengerjakannya dengan penuh kasih. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kasih yang semula yang telah ditinggalkan itu harus dikejar kembali, harus dimiliki kembali oleh kita semua. Mari kita kembali mengingat pada waktu awal kita melayani Tuhan, kita mulai mengenal Tuhan, kita mulai mengikut Tuhan. Bukankah semangat kita, kasih kita, sukacita kita meluap-luap apapun kita kerjakan yang penting untuk Tuhan. Dan bagaimana dengan kondisi hari-hari ini? Saya berdoa saudara-saudara dimanapun saudara berada, saudara tetap memiliki kasih yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, saudara melakukannya dengan semangat dan cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memperhatikan dalam pengalaman pelayanan saya dan dalam pembacaan firman Tuhan, ada beberapa penyebab orang bisa kehilangan kasih mula-mula. Yang pertama adalah kesombongan. Saudara-saudara, kesombongan itu bisa membuat kita tidak lagi melayani Tuhan dengan kasih, tidak lagi dengan cinta kepada Tuhan. Saya pernah mengenal seorang artis yang pada saat itu baru bertobat, baru mengenal Tuhan. Betapa bernyala-nyalanya dia, betapa luar biasanya. Saudara-saudara, dia diundang untuk memberikan kesaksian di banyak persekutuan doa dan di banyak gereja. Awalnya dia melakukan dengan penuh sukacita, semangat. Tapi sayang sekali, tidak berapa lama ketika diundang, diberi kesempatan untuk bersaksi, dia tidak mau, dia menolak. Dia katakan, wah, saya kelasnya sudah bukan menjadi orang yang bersaksi lagi. Kapan saya berkhotbah? Kelas saya sekarang adalah berkhotbah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak salah jika ingin berkhotbah. Tetapi jika masih kesaksian yang menjadi berkat bagi banyak orang lebih daripada dia berkhotbah, menurut saya bersaksi pun merupakan melayani Tuhan. Dan sayang sekali saudara-saudara, karena faktor kesombongan ini, saya memperhatikan tidak lama kemudian banyak gereja, banyak persekutuan doa sudah mulai tidak berani mengundang dia untuk bersaksi, dan akhirnya dia tenggelam, tidak pernah muncul dalam pelayanan lagi. Saudara-saudara,
kasihnya kepada Tuhan, semangatnya pudar hanya karena gengsi, hanya karena faktor bahwa dia sudah merasa lebih dari yang dia bisa. Ketika dia bersaksi, dia merasa itu sudah menjadi sesuatu hal yang sangat biasa dan merasa khotbah adalah sesuatu yang lebih tinggi. Saudara-saudara, saya percaya apapun jenis pelayanan kita, selama kita lakukan dengan kasih yang penuh berkobar-kobar kepada Tuhan, itu lebih baik di hadapan Tuhan dibanding kita melakukan sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih kepada Tuhan. Saudara, kesombongan itu bisa membuat kasih semula kita menjadi hilang. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kekhawatiran akan hidup. Ada banyak orang karena kekhawatiran akan kehidupan membuat kasihnya kepada Tuhan menjadi hilang. Saya pernah tinggal satu pastori dengan seorang rekan, sama-sama dari sekolah Alkitab. Saudara-saudara, awalnya begitu semangatnya dia melayani. Sampai satu ketika, saudara, dia merasa bahwa jika dia terus berprofesi sebagai full-timer, sebagai seorang pengerja, dia merasa bahwa dia akan kesulitan untuk mencari pasangan hidup. Dia akan kesulitan, banyak orang tidak akan menerima dia. Banyak orang tua akan menolak anaknya untuk menjalin hubungan atau berpacaran dengan dia. Dan akibatnya apa yang terjadi? Dia berkata kepada saya ingin mengundurkan diri saja dulu, saya ingin bekerja, cari uang dulu, saya nanti kalau saya sudah berhasil, baru saya akan melayani Tuhan lagi. Saudara-saudara, saya katakan, kan panggilannya adalah untuk full timer di hadapan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saya katakan, saya percaya Tuhan bisa mengatur jalan kehidupan kita, berkat kita. Tapi karena sayangnya saudara, dia tidak kuat, dia khawatir, dan dia kemudian tinggalkan pelayanan. Saudara-saudara, dan saya tidak pernah mengenal atau mendengar lagi di mana dia sekarang berada. Karena itu saudara-saudara, kekhawatiran hidup bisa membuat kita menjadi tidak penuh lagi dengan kasih yang mula-mula. Karena itu, biar kiranya kita tetap berserah kepada Tuhan, lakukan apapun sesuai panggilan kita masing-masing, kerjakan yang terbaik, Tuhan sanggup memelihara kita dan memberkati kita, saudara-saudara. Kasih kepada Tuhan, itu akan Tuhan perhitungkan. Pasti, saudara-saudara. Lalu, apa yang menyebabkan orang kehilangan kasih semula-mula, kasihnya yang semula? Saudara-saudara, yaitu kedagingan atau keduniawiannya. Kenikmatan dunia dapat menarik orang, membelokkan orang dari melayani Tuhan, jadi meninggalkan Tuhan. Saya berdoa ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dan yang terakhir, kenapa orang kehilangan kasihnya yang semula? Karena faktor kekecewaan. Ada banyak orang merasa doanya belum dijawab Tuhan. Ada banyak orang merasa dia belum menerima sesuatu yang dia minta pada Tuhan. Dia menjadi kecewa dan kemudian dia menjadi lemah dan tidak lagi semangat untuk mengikut Tuhan. Saudara-saudara, janganlah izinkan kekecewaan menguasai hidup kita dan membuat kasih kita yang semula menjadi kendor. Tetaplah semangat, layanilah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita selama kita mau setia dan terus mengikut Tuhan dengan kasih-Nya yang semula. Saudara-saudara, miliki kasih yang semula kepada Tuhan, jaga dan terus perhatikan supaya kita tetap bersemangat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan buat kita semua, biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Buat kami Tuhan, berkati kami agar kami tetap memiliki semangat, agar kami tetap bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Oh, jangan sampai kami Tuhan kendor di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Kami berdoa, oh jagai kami Tuhan, Roh
saudara-saudara yang merasa saat-saat ini sedang dalam keadaan lemah, kehilangan kasih yang semula, mari datang kepada Tuhan. Kita minta kembali kasih yang awalnya kita miliki, yang begitu berkobar-kobar, kasih semula, kasih mula-mula kita. Biar kiranya Tuhan kembali memberkati kita dan menguatkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, ajarilah kami untuk kami boleh mengasihi Engkau seperti kasih mula-mula kami Tuhan. Jangan biarkan roh kami padam, jangan biarkan kasih kami padam kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mari biar kiranya Tuhan yang akan selalu menyertai kami, sehingga kami akan selalu hidup di dalam kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami jika selama ini kami kurang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya segala kekhawatiran hidup kami boleh kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga kami boleh tetap mengasihi Engkau seperti kami mengasihi Engkau seperti kasih mula-mula kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kiranya Tuhan juga yang akan menyahkan segala kesombongan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kiranya kami boleh memiliki kasih yang mula-mula ya Tuhan Yesus. Kami boleh terus mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun itu masalah yang Engkau izinkan dalam hidup kami, baik kami yang bergumul dengan sakit penyakit, baik kami yang bergumul dengan masalah keuangan, baik kami yang bergumul dengan masalah pekerjaan kami, usaha kami, baik kami yang bergumul dengan masalah keluarga kami Tuhan. Mari Bapa, kiranya Tuhan yang akan tolong kami, sehingga setiap pergumulan itu tidak akan membuat kasih kami berubah terhadap Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat setiap orang yang sedang berdoa Tuhan, biar kiranya doa mereka boleh dijawab Tuhan, sehingga mereka boleh memiliki kasih yang mula-mula Tuhan Yesus. Mereka boleh tetap mengasihi dan mencintai Engkau segenap hati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, agar kiranya Indonesia boleh semakin pulih, Indonesia boleh semakin bangkit. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami Bapa, agar mereka boleh melakukan setiap tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan dunia ini ke dalam tangan-Mu, biar kiranya dunia ini boleh penuh damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kalau hatimu, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Mari kita yang percaya dan sudah menerima boleh berkata, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, biar kiranya sukacita menyertai kita sepanjang hari ini, kekuatan yang baru, damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita. Jika saudara merasa diberkati dengan program ini, saudara boleh membagikan atau sharing kepada orang-orang terdekat saudara, supaya mereka juga boleh mengalami berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita berjumpa kembali pada program Worship in Morning yang akan datang. Shalom.